Selamat malam semuanya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Catik. Di sini ada podcast dari Setia Gici, Kampus Bogor. Podcast kita namanya Orenero. Wah, keren banget sih. Orenero itu apa ya? Nanti akan Catik kupas lagi ya. Tapi yang lebih menarik lagi, ini aku bawa ada 2 orang tamu. Kalau dilihat dari apa yang mereka pakai sudah tahu ya. Mereka datang dari komunitas mana? Ini ada Om Hasan dari Slick Sepeda Lipat Cibinong. Dan ada Om Jo. Ya, sama. Sepeda lipat Cibinong juga. Nah, di sini Catik mendatangkan 2 orang yang kalau aku bilang hebat ya hebat, keren ya keren banget gitu kan. Nama mereka tuh ada di mana-mana. Mereka terkenal dengan penggiat pesepeda yang sudah kemana-mana ya. Ya Om Jo ya, pengalamannya luar biasa Om Jo ya. Begitu juga dengan Om Hasan. Tapi ini tadi ada suatu pertanyaan dulu nih dari teman-teman penggiat sepeda lainnya. Kenapa sih mereka masih bisa membagi waktu ya antara hobi dan pekerjaan mereka yang sudah bisa dibilang rutinitas? Nah, tapi sebelum masuk pertanyaan itu, saya pengen tahu dulu nih, Om Jo. Ya. Slick itu kenapa sih dinamakan Slick? Dan ya sejarah berdirinya lah. Nggak usah panjang-panjang Om Jo. Singkat aja. Mungkin awalnya ya, perkenalan diri dulu ya. Ya, perkenalan diri sekalian Om Jo. Saya Jo Simamora ya. Kebetulan saya di rumah di daerah Cibinong. Jadi nggak heran kalau saya komunitasnya dengan Cibinong. Slick itu mulanya itu adalah kumpulan dari teman-teman yang tinggal di Cibinong kebetulan bergabung dengan Selibor ininya. Sepeda lipat Bogor. Karena kita kejauhan, kalau ke Bogor itu bisa mungkin 15 kiloan ya dari rumah. Apalagi rumahnya Om Hasan nih. Lebih 18 gitu. Iya. Deket lah. Iya, betul. Karena dari rumah saya ke rumahnya Om Hasan itu kurang lebih 3-4 kilo. Nah, itu kita komunikasi tuh setelah kita kumpul-kumpul di Selibor, setelah kopdar, kita bikin kopdar yuk di Cibinong. Kemudian kita ketemu di Pemda, di sekitaran Pemda Cibinong ya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, kita sepakat lah bikin sepeda lipat Cibinong. Waktu itu beberapa hari, minggu kemudian ya, kita bikin WAG. Kemudian kita konsepkan namanya, kemudian siapa yang akan memimpin, itu mengalir begitu aja sih. Jadi seperti itu sih sejarahnya. Karena ya? Karena suatu kebutuhan ya Om Jo ya. Betul. Kita ingin mengumpulkan orang-orang daerah situ Cibinong ya. Betul. Karena Bogor dan Depok itu kan agak jauh. Iya. Jadi yang di tengah-tengah ini kita mesti akomodir keinginan mereka untuk silaturahmi para pesepeda. Akhirnya kita buatlah itu. Slick. Benar. Keren. Ada tambahan nggak? Detailnya sih pada saat kenapa dinamain Slick itu sempat ada nama Slick, terus dibikin kayaknya kalau Selici. Ada yang nama Selinong. Tapi kayaknya nggak catchy, yang catchy ya Slick gitu. Slick kan soalnya Slick. Iya. Jadi enak disebut, diomongin enak, didengar juga enak. Ya. Oke, Slick aja, Slick. Satu tarikan napas ya. Udah, Iya, Slick. Kita bilang Slick. Oke. Iya. Seperti itu sejarah. Boleh juga sih kalau di dalam bahasa marketing kita memang butuh yang namanya sesuatu yang namanya catchy ya Om ya. Betul. Slick Mudah boleh juga diingat. sih. Mudah diingat. Gampang diucapkan. Betul. Oke. Terus tujuannya sendiri tuh apa sih? Apa sama kayak komunitas sepeda yang lainnya? Ingin meramaikan saja kah? Atau ya entahlah. Bagaimana Om Hasan? Tujuannya? Bermula dari hobi pasti ya. Hobi apa namanya, goes dengan sepeda lipat. Karena kenapa sepeda lipat? Karena praktis kan. Praktis di handling, praktis di goes juga. Kalau capek bisa masukin angkot, Grab. Nah ini kita ngumpulin. Ini kayaknya sepeda lipat dulu waktu itu belum tren ya, belum tren banget, belum sesuai yang booming itu belum. Berarti dulunya tuh 3 tahun. Berapa tahun yang lalu tuh ya? Pada 2019. 2019 ya? Iya. Oke. Jadi itu terus akhirnya kita kumpul 1 orang 2 orang. Kayaknya Cibinong ada deh ya. Tapi tadi sama Jota bilang, sebelumnya kita ngumpul di Bogor di Selibor. Lama-lama Bogor tuh kan tempat ngumpul untuk goes ke jauh gitu. Jadi kita ke Bogor aja udah Jauh. duluan. Akhirnya udah Cibinong ngumpul. Ada Om Jo, ada kita. Terus lama-lama gede, nggak cuma Cibinong.
segala macam ada, Depok ada, Jakarta ada, Bojong Bener, ada. bener, bener. yang satu lagi yang aneh itu Aceh. Aceh. Ada ya? Iya. Tapi sebelumnya kan emang di Dulunya ada di Oke, Depok. baik. Wah, seru juga, seru banget nih. Terus kalau syaratnya sendiri sih untuk masuk suatu komunitas terutama Slick nih, apakah perlu harus sepeda lipat kah, bermerek tertentu kah, atau ya gimana ya, ada gobar-gobar tertentu kah yang memang menjadi agenda wajib dari Slick? Gimana Om Jo? Slick sendiri dibuat sebetulnya dengan konsep adalah cair. Ya artinya kita tidak mau membuat aturan yang membuat orang berpikir dua kali untuk bergabung. Karena kita sendiri utamanya adalah silaturahmi sebetulnya. Silaturahmi, betul. Saling mengenal sesama pesepeda dimanapun mereka berada, siapapun itu, ya kita pesepeda, kita saudara. Jadi dasarnya itu. Jadi untuk saat ini untuk syarat apapun untuk masuk misalnya mesti goes ke sana dulu, mesti kopdar sekian kali. Iya. Sepeda dibeli pakai uang sendiri loh. Ya. Jadi jangan mau diatur. Jangan mau diatur. Masuklah kemana jiwa dan keinginan kamu sendiri. Betul. Kebetulan di Slick pun hari Sabtu Minggu gitu ya. Ada yang pengen ke sana, ada pengen ke sana, ada yang ke sana. Itu serah Ya, enggak gitu kan. apa-apa. Tapi Biarin aja. Slicknya sendiri punya acara. Misalnya, minggu ini kita goes ke sini. Tapi ada yang pengen ke sana nggak ikut. Nggak masalah ya. Nggak Yang masalah. penting kita menggiatkan goesnya itu. Bukan tujuannya. Bukan tujuan. Bukan tujuan yang mau ke sana mungkin. Berkumpul, Itu iya, adalah iya. cuma istilahnya medianya lah. Baik. Lebih ininya adalah pengikatnya silaturahmi, Iya. yaitu dengan sepeda. Dengan sepeda, Gitu. betul. Itu yang penting. Ujungnya adalah sehat. Nambahin. Ya, Tapi gini deh, maaf ya, aku potong ya. Karena emang tujuannya pasti kurang lebih mirip dengan komunitas lain dan iya komunitas penggiat sepeda lainnya ataupun komunitas lainnya. Tapi aku juga penasaran sih, isi-isinya orang Slick tuh kegiatannya tuh apa saja sih? Kok mereka bisa ngumpul ya? Mereka bisa solid ya? Apa saja? Ya kalau di zaman sekarang ini tentunya ada zaman-zaman multimedia, zaman-zaman sosmed gitu ya. Iya. Jadi kita nggak masalah, kalaupun kita aktif di tempat yang lain, Iya. bekerja, kuliah atau apapun, tapi di satu yang sama kita bisa komunikasi kan. Tapi ada satu waktu di mana Sabtu Minggu. Nah ini prime time-nya kita tuh Sabtu Minggu. Prime time-nya. Kalau Sabtu Minggu udah ada kebayang, Senin sore aja udah mikirin, nanti Sabtu ngapain ya, Minggu ngapain ya. Baru mulai Senin pada. Betul. Nah itu jadi makanya bisa menyatu karena itu. Di dalam sosmed kita ada 3 sosmed ya, ada Iya. Facebook, ada WhatsApp, Oh. ada IG, Instagram. Itu jadi media kita untuk komunikasi. Baik. Pada saat Kopi Darat di hari Sabtu, terjadi sampaikan Om Jo tadi, ada yang kesana ya nggak apa-apa, silaturahim tetap terjaga. Itu nomor 1. Oke, tapi perbedaan orang-orang yang ada di dalam komunitas itu bisa nggak disatukan dengan Gobar? Karena kan ya mungkin ada yang menjadi pekerja apa, itu bagaimana? Jadi apa namanya secara strata pekerjaan lah ya. Ya ada yang bisnis, ada yang bekerja, ada yang udah jadi bos di kantornya. Begitu kita kopdar atau goes Sama. sama semua. Di kantor you punya anak buah. Iya. Semua anak buah. Jangan adik-adik Iya. istilahnya gitu. Udah beda. Yang penting Beda-beda. jangan baper aja lah. Jangan baper, Jangan betul. dibawa apa ini kita jabatan kita, wewenang kita dulu di kantor gitu ya, punya anak buah banyak bisa nyusul, kemudian dibawa ke komunitas. Aduh, nggak masuk deh. Nggak masuk. Justru di sinilah ya, di komunitas inilah kita melepaskan semua beban. Ya, beban di kantor kita mesti jaim, ya gitu. Di sini di komunitas kita bisa ngakak, bisa nyela orang, bisa dicela. Ya, di sini ya salah satu juga keuntungan berkomunitas adalah sebetulnya adalah menyegarkan jiwa sih. Menyegarkan jiwa. Betul. Benar. Karena kita selama ini mungkin di kantor tertekan gitu. Kita bos, tapi di sini kita ada bos lagi. Yes, betul. Terus kita punya anak buah yang ngeyel, yang apa gitu kan. Ya, jadi di komunitas kita lepasin semua, kita bisa tertawa, bisa membahas apa aja. Iya. Ya, jadi saya pikir sih, saya sendiri saya pribadi ini adalah tadi menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa. Salah satu obat. Betul. Salah satu obat ya. Ini kalau dari 2019 ke hingga sekarang berarti kurang lebih sudah 3 tahun ya, Slick Ya. berdiri ya.
Sehingga saat ini itu anggotanya Slick udah berapa banyak, Bang Hasan? Oke, kalau anggota itu sebenarnya secara resmi kita nggak mencatat ya, tapi yang pasti itu ada di WhatsApp grup WAG itu 260-an saat ini. Wow. Jadi tersebar dari beberapa wilayah, dari Bogor sendiri, dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Jakarta, Semuanya ada ya? ada semuanya. Ya, seperti itu. Tapi kalau untuk dalam berkegiatan sendiri, apakah Slick sering berkolaborasi dengan komunitas lain kah? Itu ada acara khusus nggak sih? Nah, kalau kita kolaborasi sebetulnya lebih tepatnya kita diundang ya dia. Diundang. Kita ikut seperti Selibor tuh mengadakan tugu. Kita pernah ikut. Tapi seperti tadi yang saya katakan, karena di Slick ini sifatnya cair, jadi kita bisa menghimbau, teman-teman Selibor ngadain acara ini, yuk kita kolaborasi, kita ikut. Cuma kan ya kita hanya bisa menghimbau. Betul. Mereka udah punya acara masing-masing, tambah keluarga, tambah kan. Ya kita juga tidak bisa membatasi itu. Ya udah sekarang siapa yang bisa kita ikut. Betul. Jadi emang kadang-kadang terlihat juga mungkin sedikit kita jarang ya ikut itu karena keragaman kita dan kecairan kita. Jadi kita tidak mau mengikat orang dengan aturan organisasi lah. Tapi memang itu tantangan ya bro ya. Betul gini, betul. Tantangan komunitas itu kan gampang terjadi friksi. Terjadi perbedaan pandangan sehingga meruncing itu di mana-mana tuh lazim dan biasa. Nah tantangannya buat kita, buat Slick itu bisa tetap merawat persaudaraan, merawat keluargaan itu kan jadi satu hal yang kita tekankan banget. Jangan sampailah kita gara-gara itu tuh baper akhirnya pecah. Betul. Terlalu kecil artinya untuk sebuah keluarga yang enak, yang nyaman gitu. Itu tantangan kita seperti itu. Setuju. Artinya dengan aturan yang sebetulnya fleksibel, bisa kita cair, kenapa sih kita kekang sehingga itu membuat orang lain juga tidak nyaman di komunitas. Buat apa? Betul. Lebih baik kita mengapresiasi atau mengaksep semua keinginan. Ya silahkan diapresiasikan sendiri dalam komunitas. Setuju banget ya. Ini sudah mulai makin mengenal ya Slick seperti apa ya. Ini kita masuk ke main utamanya subjek kita nih Om. Kita tahu ya masa pandemik ini orang jadi mulai jaga jarak kah ataupun udah mulai yang rada males untuk keluar rumah hingga saat ini ya. Dan mereka mungkin curi-curi untuk olahraga ya dengan berolahraga sekitar rumah ataupun ya cukup solo olahraga saja. Tapi untuk dari penggiat sepeda Slick ini, ada nggak sih kiat-kiat khusus untuk tetap berolahraga, tetap sehat? Yang pasti kan namanya olahraga penting buat kita ya, biar kita juga harus waras juga. Itu bagaimana Mas Hasan? Sebetulnya justru malah olahraga sepeda itu olahraga yang paling aman sih dari sisi spreadingnya virus ya. Kan kita terbuka, berjarak, kan nggak ada sepedaan dempet-dempetan kan nggak ada. Main catur dempet-dempetan betul. Kalau sepeda kan jarak-jarakan. Jadi sebenarnya dari sisi itu aman sih. Cuma asal jangan ngumpul aja. Dalam kondisi peaknya season virus ya. Tapi kalau kondisi sekarang sih it's okay misalnya sedikit ngumpul. Artinya kan sepeda itu way out yang aman untuk mencegah atau menaikkan imun sehingga kita terbebas dari menaikkan imun. Itu makanya itu memang barangkali itu termasuk solusi yang baik untuk itu imun tubuh ya. Dan kan senang kan, senang kan. Jadi akhirnya juga muncul juga dalam diri kita keimunan yang tinggi karena kita udah olahraga fisik kita terjaga, fresh ngelihat pemandangan itu kan jadi feel kita dapet ya. Betul. Kalau orang sekarang bilang healing itu. Healing ya. Gitu. Oh iya bahasa Jakarta Selatan banget ya healing ya. Ya Allah Besti. Tapi gini loh Om, bagaimana sih cara kita mengkampanyekan diri kita untuk biar bisa mengajak orang sehat ataupun biar bisa bahwa bersepeda itu ya salah satunya adalah olahraga yang baik seperti kata Om Hasan. Itu bagaimana Om Jo mengkampanyekan ya? Kalau saya sendiri pengalaman saya aja ya. Contohnya semenjak 2019 COVID ada di akhir 2019 ya, kemudian ditambah 2021 kemudian ada Delta yang begitu mencekam ya sampai Indonesia ini sampai sekarang ini kurang lebih 500.000 yang telah meninggal ya. Kemudian terkonfirmasi sampai hari itu 5 juta lebih yang kena ya COVID, termasuk saya. Nah ini pengalaman saya justru dari 2019 sampai 2022 saya giat bersepeda dan nggak pernah kena.
Tetapi pada akhir 2021 sampai Februari 2022 itu sepeda saya jarang. Disitulah imun saya turun. Di situ saya kena. Ini pengalaman pribadi ya. Karena pada saat itu emang ada hal-hal lain yang menyebabkan imun saya turun. Karena 2 hari sebelum saya kena itu anak saya sakit, kemudian saya jadi banyak begadang karena jagain anak ya. Tambah olahraganya kurang, turun. Drop ya. Kebetulan di kantor juga sedang banyak-banyaknya. Karena kan Omikron ini mudah menular. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya sih, seperti kata dari Om Hasan, sepeda itu olahraga yang tepat salah satunya. Karena dia aktivitasnya di luar. Apalagi kita pagi, sinar matahari. Itu yang saya cari justru. Setuju. Karena salah satu kelemahan dari virus COVID ini adalah tidak akan lama hidup jika di udara luar dan ada panas. Seperti itu. Jadi banyak orang yang pada saat itu kita lagi boomingnya ya, 2020 ya. Sepeda naik, harga sepeda naik, kemudian orang suka olahraga lari, ya, kemudian jalan kaki, lagi boomingnya, karena juga ditambah dengan ada program work from home, ya, itu juga masih. Jadi bersepeda itu salah satu hal yang bisa baik sekali, dan bagi saya pribadi, sepeda itu bukan hanya olahraga, tapi juga tadi healing. Betul, healing. Juga salah satu lagi adalah bagi saya sepeda itu wisata. Wisata murah. Karena kita bisa kemana, lihat pemandangan bagus, indah. Jadi juga menyegarkan pikiran. Seperti itu sih. Betul. Kalau menurut Om Hasan bagaimana? Seperti kata Om Jo, kita bisa sepeda itu bisa mengkampanyekan. Tapi kata healing sendiri bagaimana menurut Om Hasan? Ini kan kata healing kan anak-anak muda yang sekarang nih ya. Sedangkan mereka mungkin sepedahannya tuh yang lebih banyak mampir sana, mampir sini, konten dikit-dikit gitu kan. Itu healingnya di mana gitu loh Mas Hasan? Coba bisa nggak bantu teman-teman? Oke, jadi sebetulnya healing itu ada 3 unsur menurut saya ya. Raga atau fisik, yang kedua pikiran kita, yang ketiga hati kita. Jadi fisik kita itu kuat, terus pikir kita itu berpikir dengan baik, terus hati kita juga dengan enak, nyaman, senang, happy. Jadi akhirnya kan 3 unsur itu jadi satu, itulah healing. Kalau satu kurang juga kurang ya. Sepeda itu bayangin, kita geraknya banyak. Yang kedua, pikiran kita tuh fresh karena apa? Kita juga harus mikir jalur seperti ini ya, mobil dan motor, kita harus berpikir supaya selamat. Itu kan pikiran kita selalu terasa. Bekerja. Yang ketiga adalah hati kita senang, kita lihat pemandangan, lihat yang lain-lain juga. Betul. Jadi silaturahim itu kan silaturahim kan termasuk juga hati kita jadi terjaga juga. Jadi seger, pinter, bener. Seger, pinter, bener. Keren. Tuh dede ya. Healingnya Om Hasan tuh bener banget. Seger, pinter, bener. Nah, coba ya. Dimaknainya cukup di situ. Betul. Jangan diperdalam. Ini menyangkut tentang keselamatan bersepeda deh, ya kan? Banyak orang kalau aku lihat bersepeda tuh tidak dilengkapi dengan keamanan diri, mulai dari helm kah, sepatu kah, atau gimana? Itu bagaimana sih? Apa kita perlu menegur kah, ataupun ya udah lo gue gitu? Gimana tuh? Sebetulnya sendiri bersepeda itu sebetulnya tidak diatur dengan begitu tertulis ya. Di dalam undang-undang lalu lintas sih nggak ada sepeda mesti pakai helm, pakai sepatu. Beda dengan motor, mobil. Karena mungkin dibanding dengan kendaraan yang lain di jalan raya, sepeda itu adalah istilahnya kendaraan yang tidak bermesin, pertama. Kecepatannya seberapa sih? Gitu kan. Kalaupun dia pembalap sepeda, pasti ada tempatnya dan ada medianya lah, ya aktivitasnya seperti itu. Dan itu pun jarang seperti itu. Waktunya pun nggak lama seperti itu. Beda dengan motor. Ya. Nah, kemudian bersepeda itu salah satunya adalah style. Setuju. Mana ada pakai baju ini ya, kalau lagi happy gitu ya, pakai baju ketat gitu. Tit itu mereknya di Tit. Enggak, kalau yang mahal kita sebutin lah. Oke. Siapa tahu di endorse. Betul. Di endorse satu-satu minimal. Jadi seperti sepeda lipat sendiri itu kan sebetulnya komuter kendaraan yang bisa
praktis lah gitu. Iya, Iya. praktis, sangat praktis. Dibawa untuk kerja, masuk kereta, kemudian, nah kalau kita kerja, apa kita pakai sepatu klit gitu kan? Enggak kan? Iya. Nah gimana caranya? Kadang-kadang orang kan style itu juga kebutuhan loh. Iya. Kebutuhan jiwa ya. Aku lagi pengen pakai baju kotak-kotak, celananya pakai celana chino gitu ya. Sepatunya yang sneaker lah gitu Iya. kan. Iya, style Terus sekarang. kemudian pakai helm. Pantes nggak? Kadang kan orang berpikir itu kayaknya nggak matching deh. Ya. Kalau saya sih orang termasuk yang golongannya bebas. You pakai apa aja terserah. Yang pasti insting kita untuk keselamatan kita itu tetap Baik. seperti apa, jaga jarak Iya. ya dengan kendaraan di depan. Kemudian kalau kita mau belok, kita tengok. Karena kita nggak punya sign-nya kita adalah kepala kita tengokin atau tangan kita memberi. Cuma kalau tangan kita memberi kode agak berbahaya. Karena kan tangan satu nih. Iya, betul. Kalau sepeda Baik, lipat tahu. kan ringan. Ya, ininya handle-nya tuh Iya. lebih ringan daripada Iya. sepeda yang lain. Jadi cukup tengok ini sebetulnya pemotor, kendaraan lain Iya. ya, yang di belakang kita udah tahu, oh ini sepeda mau ke kiri atau ke Iya. kanan seperti itu. Ya, jadi kalau saya pribadi penganut aliran bebas. Iya. Nggak ada aturan mesti pakai helm, pakai kacamata hitam. Ya pokoknya kamu sehat, Iya. bergoes lah, Iya, iya, sesuka iya. dan kemana kamu mau. Tapi yang lebih baik ya lengkap. Itu Lengkap, karena betul. itu menjaga preventif kita ya, Iya, keselamatan kita. kita menjaga Karena diri yang di sendiri rumah ya. juga kan pengen kita sehat juga pulang dengan selamat. Iya, betul banget. Setuju. Karena saya pengalaman tuh. Ditabrak ya. Astaga. Gitu. Terus nih ya, mau nanya mau Masan. Berapa kali kan banyak beredar di WhatsApp grup ataupun di Instagram ya. Banyak orang bersepeda tiba-tiba duduk bersandar terus sudah tidak bernyawa. Iya. Itu bisa disebabkan oleh apa? Apakah ketidaksiapannya beliau bersepeda ataupun memang ada ya entahlah bagaimana menurut Pak Masan? Saya pengen menambahkan yang disampaikan Om Jo mengenai keselamatan bersepeda ya. Oh, iya. Di samping properti yang perlengkapan yang kita pakai, ada juga persiapan fisik kita sendiri. Fisik. Itu sangat penting, bahkan pertama kali besok mau sepeda goes jauh, malamnya jangan Begadang. begadang. Oke. Yang keduanya kalau perlu kita mengukur heart rate kita. Betul. Ingat usia. Kalau yang sudah berusia, kalau Iya. masih muda ya oke lah dibatasin sekian. Saya tetap biasa dengan menggunakan jam yang walaupun nggak mahal-mahal tapi ada heart rate-nya, ada HR-nya. Karena kita sudah batasin maksimal 152 secara perhitungan ya. Perhitungan saya 152. Jadi kalau itu ada warningnya, ting udah gerak berarti udah ngelewatin, tambah dikit dong nggak apa-apa. Kalau tanjak kan kita panasnya. Iya. Tapi jangan sampai dipaksa, Pak. Itu kalau dipaksa ya udah bisa blocking, bisa lock ya. Jantung ngelock karena dipaksa ya udah potensinya 2, kalau kita cacat ya lewat. Aduh, ya Allah. Jadi sebisa mungkin kita persiapan fisik itu menempati urutan pertama. Oh, Besok oke. mau ngapain, mau goes ke Alfa ya oke lah, begadang nggak apa-apa. Besok mau ke KM0, Om Ju tiap hari Arnold itu kayak ke Alfa aja, kalau saya beda. Ya itu harus fisiknya persiapan dulu. Apalagi jauh-jauh lagi, siapa harus lebih siap lagi. Betul. Ya itu pengalaman juga waktu saya ke Jakarta, Bandung Jakarta ya. Itu tidur cuma 2,5 jam. Kebetulan eventnya event bea cukai yang bea nggak apa-apa ya. Jadi saya 2,5 jam istirahat itu udah saya putusin, saya nggak ikut karena ini pasti akan menguras tenaga. Kemudian fisik nggak cukup istirahat. Betul. Ya. Tapi karena gengsi udah bayar. Iya. Udahlah, jalanin aja dulu katanya gitu. Nah, ternyata emang akibatnya tadi sebetulnya akibatnya saya udah tahu, tapi saya coba paksain dan hasilnya emang lumayan. Jadi saya kesiksa di tengah jalan. Lumayan kesiksa. Kram, ya udah kemudian ngantuk juga. Ya itu mesti dilewatin gitu. Tapi itu hal yang nggak baik dan nggak disarankan. Heart rate itu baru nanjak sekian meter, elevasi nggak nyampe berapa ya, kemudian gradiennya juga mungkin di bawah 10, heart rate udah sampai 160. Aduh. Terus di jam tangan. Udahlah, terusin. Emang nggak boleh lah itu. Itu kayaknya ego ya?
Ego. Ego, betul. Dan gengsi. Cuma beda-beda sih, Yes. Om. Jadi kalau misalnya Om Jo dengan saya itu beda. Heart rate-nya, tahannya beda. Walaupun usianya mungkin tuaan Om Jo lebih dengan saya. KTP kumpulin. Daya tahan tubuhnya itu beda-beda. Di sini paling tua dia kan? Iya benar-benar. Iya. Jadi saya batasin banget, sangat batasin. Karena saya udah pernah dicek jantung kan, ada namanya penebaran ventrikel kiri. Kalau itu dipaksain banget bahaya, makanya udah tahu diri. Oke. Makanya saya kalau nanjak-nanjak silakan duluan, kita mah nyantai aja. Nggak gengsi-gengsi nomor 2 lah. Ada istilah gini loh, Om Jo. Apa tuh? Lebih baik diketawain daripada ditangisin. Betul. Setuju. Yang mengenal tubuh kita Kita Sendiri, betul. Itu yang mesti ini. Nggak perlu lah gengsi, nggak perlu. Ya. Iya. Daripada makan gengsi kemudian ada di tangisin ya. Iya. Tapi ada nggak sih untuk yang newbie itu harus jalur kah, berapa kilo kah, atau bagaimana sih? Karena yang aku tahu, yang kita tahu ya, Slick ini sepeda lipat Cibinong itu kalau nggak nanjak ke KM 0 Sentul yang biasa aja, Kemang Ade Puncak, berapa member juga udah berapa 5 bukit, salah satunya salah duanya ya. 5 bukit loh, 5 bukit dalam satu waktu. Dan itu di bawah COT, kebayangkan. Nah, kalau saya pengen nanya nih, untuk member-member yang baru yang pengen masuk Slick mungkin ya, ataupun adik-adik yang sini nih, saya pengen bersepeda tapi bagaimana ya yang aman buat saya? Apakah harus ya 2 kilo dulu kah? Ataupun ya ikut-ikut kakak Slick mungkin yang gemes-gemesin itu bagaimana tuh Pengalaman saya sih, pengalaman? saya baru bersepeda itu, kan saya dulu sepedanya MTB ya. Pertama ke sepeda itu 5 kilo, habis itu kapok. Ya, karena pantat begel, kaki sakit, lecet juga, coba bayangin ya. Habis itu udah nggak mau lagi. Nah itu Om Jo, jangan sampai kapok bagaimana nih? Supaya tidak mengalami trauma seperti itu. Tapi saya sih nggak trauma. Besoknya setelah seminggu sembuh, saya sepedaan lagi gitu. Ya, jadi emang kalau akibat itu timbul karena kita pemaksaan. Pemaksaan terhadap tubuh kita ya. Jadi kalau kita emang baru bersepeda, ya nggak perlu ngikutin yang udah ini, yang sok tahu itu tuh. Ya. Iya. Kita ikutin aja sesuai dengan kita, atau kita bikin usul, atau Om kita goes ke sini aja yuk, misalnya ke Bogor, Cibinong Bogor kan nggak terlalu jauh dan nggak terlalu gradiennya nggak terlalu nanjak ya. Iya. Tapi itu media latihan, membiasakan. Karena pembentukan otot itu nggak semudah membalikkan tangan loh. Iya. Tapi untuk kembali lagi ke semula yang nol itu gampang, cepet banget. Tapi kita mengembalikan ke kondisi prima itu susah. Gitu. Nah, jadi nggak perlu kita langsung brut gitu. Sebetulnya saya pernah baca tuh, yang lebih baik itu bersepeda itu pendek tapi sering. Pendek tapi sering ya? Iya, daripada panjang tapi kita jarang-jarang bersepedanya. Yang lebih baik itu tadi, pendek dan sering karena pembentukan otot. Kalau yang panjang kemudian tapi jarang, ototnya itu begitu udah selesai bersepeda, dia akan kembali ke awal yang sudah terbentuk tadi. Kemudian kita mau mulai lagi, itu kaget lagi ototnya. Itu yang bisa menyebabkan ya itu tadi kram, hamstring, putus urat. Ya. Itu ada juga seperti itu. Padahal sebetulnya bersepeda itu traksinya lebih kecil daripada olahraga yang lain. Tapi karena pemaksaan tadi, kemudian tadi kata Om Asad, pemanasan ya. Iya. Pemanasan sebelum itu ya perlu juga, apalagi kita udah lama nggak bersepeda atau berolahraga, pemanasan itu perlu. Tapi kalau kita emang terbiasa tadi pendek tapi sering, ya itu udah terbiasa ototnya, nggak perlu lagi pemanasan yang perlu berapa sekian menit gitu. Orang langsung bersepeda pun dianggapnya ada pemanasan. Nah, kuncinya adalah pada saat kita awal mula bersepeda, jangan kita kasih gear yang kecil sebagai pemanasan, gear yang enteng dulu. Iya. Enteng, kemudian kita naikin agak berat, kemudian baru itu bagian dari pemanasan. Kalau saya bagi saya ya, mungkin bagi yang lain juga seperti itu.
Jadi nggak perlu misalnya kita butuh waktu sekian menit untuk pemanasan. Tapi dengan gear yang kecil, cadence sedang gitu 30 menit, tapi kan kadang-kadang kita sulit juga ya. iya waktunya. Makanya ada kelompok-kelompok usia, kelompok-kelompok pekerja dan sebagainya menyesuaikan kondisi. Betul. Kalau tadi bilang Om Jo misalnya pemanasan itu penting banget, apalagi kalau yang sudah kelompok usia 50 up gitu, perlu dicek banget bagaimana kondisi heart rate kita, jantung kita. Pemanasan sangat perlu banget, kondisi tubuh dipersiapkan. Sepeda mingguan ya, weekend apalagi bisa mingguan gitu. Jadi perlu pemanasan kan? Itu intinya sih itu. Oke. Selain dengan olahraga yang tadi kita bicarakan, tapi ada nggak sih kayak semacam suplemen atau asupan itu untuk menunjang keadaan tubuh kita biar badan tubuhnya lebih fit kah atau bagaimana? Ini nggak boleh iklan tapi ya. Tip gitu. Di kantor ya? Ya lanjut silakan. Yang sering dipakai pesepeda itu carbo loading ya. Kalau serius ya. Jadi beberapa hari sebelumnya itu carbo loading. Jadi masukin karbohidrat dalam tubuh kita. Tapi yang sering dipakai juga pada saat bersepeda itu makan pisang. Pisang kan cukup energinya yang siap pakainya cepat banget. Mudah dicerna, terus energinya siap pakainya cepat. Di samping ada yang pakai gula, coklat itu, atau apa namanya minuman-minuman yang sekarang ini banyak di itulah suplemen yang disedot-sedot itu. Tapi yang paling praktis ya itu, kalau pisang kan di mana-mana ada. Jauh itu kan banyak di pinggir jalan banyak. Kalau yang tadi disedot-sedot gitu hanya ada di dekla gitu. Jadi mendingan gitu. Saya sih praktis seperti itu ya. Ada pisang kita makan. Kadang-kadang soto gitu juga. Itu termasuk carbo loading ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih tips yang khusus sih biar tadi mau bener sih kata Om Jo bahwa bersepeda itu lebih penting diutamakan adalah seringnya, konsistennya ya. Betul. Jadi jangan kayak sepeda yang weekendan kayak saya nih contohnya ya. Itu konsisten juga sebetulnya. Weekend terus. Terima kasih Om Jo. Karena memang keterbatasan waktu. Betul. Dan itu yang paling sulit adalah kita mengalahkan diri sendiri. Yang kemageran kah? Ya nggak ada temennya nih. Ya hujan nih. Ya jauh nih. Apalah gitu. Ini mengalahkan diri sendiri kita untuk berolahraga. Ini luar biasa banget Om Jo dan Om Hasan. Kita balik lagi ke Slick ya. Teman-teman dari Slick ini mereka itu ada nggak sih keberatan dengan kegiatannya Slick yang beragam banget ya? Menurut aku sih kalau beliau tuh berat banget ya. Kadang-kadang acara madang kah? Madang itu bukan main-main ya, camping. Bisa kebayang ya, mereka memakai sepeda lipat dengan membawa loadingan banyak di belakangnya. Itu ada tenda, ada panci, awas segala banyak itu, segala rupa itu semua dibawa. Enggak ada keberatan kah mereka yang anggota-anggota member-member Slick itu dengan acara madang ataupun campingnya Slick? Ini kan luar biasa banget ya. Ini kayak di luar kegiatan bersepeda deh, unik banget gitu. Itu bagaimana Mas An? Ya, yang pertama kan adalah hati kita senang atau enggak gitu. Kalau senang menjalani juga nggak masalah kan. Dengan bawaan yang banyak banget, kita ngebayangin itu udah susah banget. Susah banget. Tapi dengan hati yang senang, kita punya harapan nanti di sana pemandangannya bagus, di jalan juga nyaman. Nggak berasa ya? Tapi dengan senang, jadi kita bisa jalani dengan enak. Sebenarnya intinya kan gitu kan. Kalau kita hobinya misalnya hobi nanjak, kebayang dong kalau yang terbiasa nanjak kayak gitu, malas banget. Tapi kalau kita punya hati yang senang, mau nanjak itu kebahagiaan loh, bisa menaklukkan tanjakan panas. Wow. Wah, itu luar biasa. Jadi kita semangat dengan itu. Jadi kuncinya kan sebenarnya di hati kita sendiri. Betul. Mengkarit supaya mau keluar goes. Jadi memang kegiatan komunitas Slick ini beragam ya, bukan hanya bersepeda aja ya, tapi ada camping juga. Terus ada futsal. Yes, futsal. Lalu beberapa waktu juga aku lihat ada berbagi juga ya. Luar biasa banget ya. Macam-macam sih. Baik. Jadi sebetulnya adalah hati yang senang ngejalaninnya. Hati yang senang menjalankannya. Kalau kita jalanin dengan senang, misalnya dengan beban sebanyak itu, tapi kita jalanin dengan senang hati, kayaknya sih nggak ada masalah. Betul. Ikhlas ya. Hati yang senang adalah obat. Hati yang senang adalah obat. Aduh, setuju banget. Cetik dengar ya, tanggal 19 Maret ini Slick kan akan 3 tahun ya.
ini arti 3 tahun bagi Slick sepeda lipat Cibinong tuh ya, kalau hitungan umur kan ya masih kecil ya. Masih balita. Masih balita ya. Tapi untuk sebuah komunitas yang di dalamnya mungkin lebih dari 300 orang, itu bagaimana sih bisa mengatur segitu banyak membernya, sebegitu banyak pemikirannya. Nah, di usia 3 tahun ini, itu apa arti 3 tahun bagi Slick? Silakan Om Jo. Kalau saya pribadi mengorganize sekian puluh orang, sekian ratus orang, itu butuh apa ya? Butuh kesabaran lah ya. Sabar. Kesabaran. Sebetulnya kita sendiri nggak ada pengurus, nggak ada resminya, nggak ada. Cuma karena kita yang peduli aja nih, yang mau apa istilahnya mau woro-woro, kita bikin ini, ya kita yang semangatin teman yang lain. Dalam 3 tahun ini sendiri dalam perjalanan ini saya lihat ya up and down. Turun banget Up sih. and down. Terutama ya ada drama lah, ada sebagainya, baper lah. Iya. Itu biasa. Ya, biasa. Sebelum saya di sini kan juga saya organisasi yang lain ya. Ya 11-12 lah. Itu. Apalagi namanya hobi. Hobi itu kan tidak ada yang mengekang sebetulnya. Jangan sampai terkekang orang Betul. itu menjalani hobi. Iya. Kalau orang itu hobi tapi ditekang gimana? Iya, nyaman. Ini kan nggak ikhlas jalaninnya. Jadi hatinya nggak senang. Jadi ya itu coba yang kita terapin ya. Ya kalau mau aktif syukur, nggak aktif is Betul, okay. oke. Yang penting silaturahmi ya kan, tetap dijaga. Iya, Kita iya. sebagai manusia lah ya, sama makhluk sosial kan. Iya. Gitu. Jadi kita berusaha fleksibel mungkin, secair mungkin. Kalau masalah ada yang up and down itu wajar. Yeah. Suatu saat pasti akan, kalau rindu kembali dia pasti akan kembali. Namanya hobi. Yeah. Yang hobi ya. Yang hobi ya. Kalau hobinya dadakan. Betul. Sulit. Iya, ini kan menjelang 3 tahunnya Slick tuh, sebelumnya tuh ada acara yang futsalnya ya. Iya. Futsal sudah berlangsung ya. Iya. Futsal sudah berlangsung, itu ada beberapa komunitas juga yang diundang dan itu acaranya ramai banget ya, pada saat itu juga sudah langsung dapat pemenangnya ya, futsal ya. Lalu yang sedang berlangsung atau lomba fotografi, betul? Foto. Iya, Tema itu bersepeda. kenapa memberikan suatu acara yang di luar kebiasaan seorang komunitas sepeda itu, lomba fotografi. Sebelum itu ada itu juga, Apa? fun ride. Oh iya, fun ride, benar. Tapi itu kan benar-benar itu kan masuk ke dalam ranahnya bersepeda, tapi lomba fotografi. Kalau lomba foto itu tetap aja tema kita tema-tema bersepeda. Oke. Jadi ada sisi seninya, seni fotografi, tapi tetap nggak lepas dari kita tuh bersepeda. Jadi tema-temanya tema sepeda. Tetap tema bersepeda ya. Sepeda. Yang justru malah futsal itu sisi olahraganya yang sama ya, sama-sama olahraga gitu. Tapi Iya. kan nggak ada futsal pakai sepeda kan nggak. Nggak. Belum ada. Jangan Tapi dulu. seru-seru banget itu seru-seru untuk Jadi mengundang komunitas-komunitas lain futsal bersama dengan ya, Slick. karena kita tuh kan sebetulnya juga salah satu sarana untuk berkumpul ya. Iya. Jadi sebisa mungkin Slick juga menjadi tempat untuk berkumpul teman-teman yang lain. Nggak cuma di internal Slick, tapi Betul. dari luar ayo Bisa ngumpul. kenal, iya. Terutama nanti pada saat acara anniversary Iya. itu semacam reuni sejabotabek. Waduh. Reuni untuk komunitas kita ngumpul kangen-kangenan karena lama nggak kumpul gitu. Oh, kan. betul, Gitu kan. betul. Amin. Nah, gitu. Nah, apalagi Nah, spill nih. saat ini Udah makin mulai menurun ada ya, yang iya. menurun. Kemudian juga pemerintah sudah mulai melonggarkan perjalanan. Yes. Di kantor saya juga udah mulai seperti itu sih. Jadi nggak ada lagi, kalau dulu kan mesti membuat namanya hari ini kemana ngapain itu mesti dibuat. Iya. Sekarang udah enggak. Jadi saya pikir ini mungkin jadi momen pertama kali itu calling bike diadakan di masa Iya. mulai longgarnya Betul. peraturan. Mudah-mudahan pemerintah daerah, kemudian juga aparat yang ada juga bisa mendukung Iya. teman-teman yang mau membuat kegiatan-kegiatan olahraga. Ya salah satunya adalah Betul. untuk
meningkatkan imun tadi sih. Meningkatkan imun. Dan healing tadi ya? Ya. Imun hati. Imun hati. Silaturahmi ya itu ujungnya ya. Iya, ujungnya itu. Di-spill dong acara ulang tahunnya tanggal 19 tuh biar ya aku nggak tahu. Mungkin ada yang mau hadir kah atau apa kayak biar spill gitu. Gimana tuh acaranya apa aja sih? Ya, acaranya sebenarnya intinya adalah kita silaturahim antar komunitas. Ya, karena kita bahagia tapi jangan sendiri bahagianya, dibagi-bagi. Intinya kan itu. Kita sedang berbahagia ini, ada ulang lagi anniversary. Bagi-bagi dong ke teman-teman yang lain. Dan teman-teman ikut bahagia juga. Kalau ya teman lain itu masalah bahagia, kita juga bahagia juga. Sebenarnya intinya itu sih. Tapi bentuk acaranya biasanya kita adakan bersepeda dulu di sekitar tempat kita venue untuk acara. Iya. Lalu ada juga acara-acara seperti sambutan, terus ada penyerahan lomba hadiah yang tadi itu, hadiah lomba itu, terus ada juga door prize dan sebagainya gitu. Itu untuk keramein aja sih. Sebenarnya intinya kita silaturahim. Kita ngumpul, kangen-kangenan, reunian dengan acara-acara yang ada bandnya, ada makanan, madang jangan lupa ada Madang jangan lupa. ada Games. Door prize. Door prize. Biasa door prize-nya. Tapi biasanya kalau setiap acara itu ada temanya. Betul. Nah, tema 3 tahun Slik ini itu apa? Silakan Om Ju. Nah, tahun ini kita coba berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita temanya adalah berwarna. Berwarna. Nah, karena Indonesia sendiri sebetulnya berwarna ya. Diversity. Iya, Indonesia ini berwarna loh. Berwarna. Dari kita dilalui Katulistiwa aja menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berwarna yang nggak didapat di negara lain. Nah, demikian juga mungkin manusianya ini memiliki hati, memiliki dari suku yang lain, apa agama dan sebagainya berwarna. Kita ini sendiri di sini udah kaya dengan warna. Iya, Nah, betul. kita mengambil itu, ya, berwarna. Iya. Berwarna untuk apa? Untuk menciptakan suatu kebaikan. Wih, keren banget ya temanya nih. Mungkin dengan tadi kita ngadain futsal, ngadain yang tadi nggak kenal, silaturahim jadi kenal, gitu kan. Demikian juga nanti fotografi kan. Mungkin yang tadinya nggak hobi fotografi, terus cipta seni ya. Iya. Seni fotografinya, iseng banget. Itu bagus ternyata punya. Iya ya. Gitu kan. Jadi itu ya. Jadi nanti diusahakan teman-teman juga menciptakan misalnya lebih colorful tampilannya supaya lebih sesuai dengan tema. Iya. Dan kita pun cerah hari Betul. penuh dengan warna. Berwarna dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Tapi emang sebenarnya cocok juga sih kalau dengan temanya Slik yang 3 tahun berwarna dalam kebaikan karena apa? Sekitar 2 tahun yang lalu kita kan mengalami masa pandemik yang semua orang pasti lesu. Orang kalau nggak putih ya hitam ya kan? Takut, rasa takut. Betul. Dan sekarang dengan hadirnya Slik ini nih membawa suatu warna sendiri, berwarna dalam kebaikan ini suatu tema yang tepat banget ya. Untuk mengawali tahun 2022 ini ya. Dengan semangat yang tinggi. Dengan semangat dan yang tinggi. Cheerful. Iya. Betul. Karena warna itu kan warna-warna yang membuat kita menjadi lebih cerah dalam berpikir, dalam melakukan tindakan. Ya karena kan semua orang juga beda. Misal saya warna yang saya suka apa? Kemasan beda pasti. Iya, aku juga Cantik suka. beda. Oh, disatuin jadi seru. Iya. Betul. Oke, setuju. Ini kayaknya kalau mau ngomong panjang banget ya. Cuman kan pasti kita punya batasan waktu. Untuk terakhir kali nih, untuk kakak-kakak Slik, saya manggil bukan Om ya. Kakak-kakak. Karena kita ngomongin bahasa healing ya, bahasa Jakarta Selatan banget. Ini pada saat kita membahas sesuatu tentang kesehatan jiwa, raga, dan juga bagaimana cara bersepeda yang baik dan benar, apakah ada pesan untuk para teman-teman yang mendengar podcast kita ini dan yang ada di live Instagram ini, itu bagaimana kita bisa menyikapi olahraga dengan buat diri kita sendiri? Bagaimana melawan rasa magernya sih, gitu. Dari Om Hasan dulu deh. Ya, kalau saya sendiri secara pribadi sih menyarankan teman-teman semua ya, itu jangan lupa untuk membuat diri kita itu fresh. Karena awal dari fresh itu adalah keberhasilan. Kalau awalnya suram, itu udah 50%-nya udah nggak berhasil. Jadi awalnya fresh, jadi tubuh kita fresh, maka langkah kita akan lebih semangat. Keberhasilan itu di ujung mata, keberhasilan kita. Maka caranya banyak sebenarnya, nggak bersepeda aja. Tapi salah satunya yang paling murah dan gampang itu bersepeda. Nggak usah mikir sepedanya harganya berapa, nggak usah. Asal bisa muter di goes, ayo goes gitu. Kan itu. Yang penting badan kita enak, fresh. Itu memang seperti Om Jo sampaikan. Memang itu membuat kita lebih semangat, sehat sih sepeda itu. Jadi kita udah kayak kebutuhan, udah jadi bukan lagi kewajiban.
nggak sepedaan itu rasanya nggak enak sekarang ini, kondisi sekarang ini. Jadi ayo kita sepedaan bareng-bareng untuk sehat, untuk semangat dan keberhasilan kita. Mantap. Kalau Om Jo bagaimana Om Jo? Jadi pertanyaan. Biar nggak lari. Terpesona kan. Tips and trick deh biar mengurangi kemageran gitu. Kemageran. Itu pasti akan dialami. Misalnya kita semangat nih, Iya. kita baru misalnya baru bisa baru punya sepeda, kemudian misalnya bannya baru ganti. Wheels apa tadi? Grup setnya baru diganti. 105. Coba tolong di-tag itu ya 105 ya. Jadi itu semangat tuh, tapi ada saatnya di mana ya tadi mager itu datang. Dan itu emang wajar sih ya, karena manusia itu kan pasti salah satu unsurnya ada kebosanan. Iya. Ya. Untuk kalau saya pribadi senjatanya adalah lu istirahat dulu. Istirahat dulu, coba cari aktivitas olahraga yang lain. Kalau emang lu bosan, ya. Nanti bisa dibilang pasti akan rindu kembali. Yang kedua adalah kalau saya sendiri kan suka bike to work ya. Iya. Suka tapi nggak sering, seminggu ya 2 kali lah gitu. Biar nggak bosen jalurnya itu melulu, karena nanti kan ujungnya bosen bersepeda. Iya. Nah, saya cari jalur lain yang mungkin yang tadi pemandangannya berbeda, yang kita laluin juga angkotnya nomornya beda-beda, nggak itu aja. Kemudian treknya pun berbeda, itu mengurangi juga kebosanan. Yang ketiga, kalau kita bosen sepedaan sendiri, coba bareng-bareng. Ajakin temennya 2 orang, 3 orang, nggak perlu banyakan gitu. Berdua bertiga, yuk, gue suka kesana yuk. Itu pasti akan mengurangi juga kebosanan. Jadi ada pengalaman-pengalaman baru di setiap goes. Iya. Ya, seperti itu sih. Itu mengurangi kebosanan. Mengurangi Betul, kebosanan. Ya. Males gerak. Yang ketiga, yang kedua tadi ya. Yang ketiga itu adalah salah satu munculnya kemageran adalah ketidaksiapan fisik tadi kata Mas. Bisa jadinya betul-betul. Kurang istirahat, paginya pengen gue pasti nggak akan jadi. Betul. Karena udah lemes badannya, masih lemes, masih enakan tarik selimut. Iya. Nah itu mager betul. Jadi siapkan dulu fisiknya dengan istirahat yang baik. Iya. Itu pasti akan dia siap, siap dan seger untuk wah mau kemana gitu. Itu pasti akan timbul. Betul. Nah itu tips dari Om Hasan sama Om John. Kalau tips dari Catik harus ada bestie. Biar ada temennya. Ya tadi kan. Betul, iya. Om Jo, saya tertarik nih dengan tulisan di caption tuh share the road. Itu maksudnya apa tuh? Oh, karena kita pegiat bike to work. Jadi kita mengajak pengguna jalan raya yang lain untuk saling menghormati dan menghargai pengguna yang lain. Seperti kita bersepeda nih beberapa kali kan ada yang insiden ya ditabrak. Oh iya, betul. Gitu. Jalurnya yang sudah dibuat digunakan oleh yang lain. Sebetulnya buat kita. Yes. Akhirnya kita pun menggunakan jalur yang lain sebetulnya boleh juga. Jadi promosi ini adalah tadi dibuat oleh Bike to Work ya Indonesia ya. Share of the road. Jadi kita saling menghormati lah di jalanan. Karena kita juga punya kepentingan, teman-teman yang lain juga punya kepentingan mungkin ya. Jadi kita saling hormatin aja untuk keselamatan kita sama-sama. Setuju. Oke. Nah, sebelum terakhir juga nih, ada nggak sih saran atau kritik dari kakak-kakak Slik ini, dari kakak Hasan, kakak Jo untuk acara podcast kami di kampus? Podcast itu saat ini sudah menjadi ngetren, itu tren yang baik. Kalau saran saya sih secara pribadi spreadingnya diperlebar. Jadi kalau sekarang yang melihat itu hanya kalangan kampus, diluasin dikit ke kalangan komunitas, kalaupun pemerintahan, ke masyarakat dan sebagainya. Jadi lebih efektif dalam mempengaruhi influence tapi yang positif. Virus positif itu harus ditebarkan kan dengan cara-cara seperti ini. Dengan cara podcast ini sebenarnya udah luar biasa sih. Gici the best lah dalam hal ini. Memulai dengan hal yang baik, tinggal nanti dikembangkan lagi dengan lebih baik lagi. Itu aja sih. Ya, terima kasih Om Hasan. Kalau dari Om Jo, bagaimana saran kritiknya? Melihat podcast itu sebetulnya ada hal-hal yang secara teori kita dapat, tapi di podcast itu kita dapat. Ya, banyak hal-hal yang istilahnya pengalaman-pengalaman, dan kita
bisa tarik dari orang lain atau dari tema-tema yang dibahas ya. Itu banyak hal ya, ilmu pengetahuan yang kita tangkap, dan saya sih cukup senang ya karena podcast itu beda ya dengan yang acara di TV ya yang begitu formal ya. Mungkin di podcast itu bisa lebih canggih, lebih ngena gitu di kita gitu loh. Tidak diatur mesti gini. Jadi itu keuntungan podcast ya. Kemudian mudah dijangkau. Kita wifi di mana saja, kapan saja bisa buka linknya. Jadi untuk Gici sendiri ya luar biasa kalau sudah memulai ini ya. Karena mungkin teman-teman yang lain juga sudah memulai. Jadi kalau Gici ini adalah kampus ya, mahasiswa isinya ya, berarti isinya itu mesti lebih berbobot lah. Betul. Jangan yang receh-receh, podcast receh. Harus lah. Aduh. Intinya podcastnya mesti Berilmu, betul. Intelektual. Ya. Sip, mantap. Seperti yang kita bahas ini kan ilmu bersepeda. Betul. Apa sih gitu kan. Ya, jadi ada influencer tadi ya, seperti Om Hasan bilang, betul, ada pengaruh yang baik buat pendengarnya, terutama buat stakeholder di Gici. Amin ya, coba tolong dengerin itu, coba di tag itu Bapak. Nih, last but not least, pesan-pesan untuk para viewer kita yang ada di sini, pesan kesehatan, pesan healingnya. Dari Mas dulu deh, tadi ngomongin tentang healing. Ya, kalau saya masih berpatokan pada 3 hal tadi sih. Itu 3 itu sempurna atau lengkap kalau fisik kita itu segar, pikiran kita itu pintar, hati kita itu benar. Jadi sebenarnya itu salah satunya adalah fisik itu kalau kita nggak bisa diolah dengan baik, maka juga yang dua akan terpengaruh juga. Jadi fisik, dari awal fisik yang baik, maka kita bisa berpikir dengan baik, dan juga hati kita juga akan otomatis juga akan merasakan dengan baik. Benar, gitu. Pintar, segar, pintar. Wih, keren banget. Setuju deh. Setuju banget itu. Iya. Saya jadi speechless gitu. Om Jo bagaimana nih? Dari saya sendiri, ya olahraga itu penting ya. Betul. Penting banget. Kalau kita cukup pengetahuan, tapi fisik kita tidak ya, kita jadi tidak bisa berbagi dengan yang lain. Atau kita tidak bisa mempraktekkan apa yang kita miliki gitu. Jadi berkahnya jadi berkurang nih. Gitu ya. Berbaginya jadi nggak berkurang. Tapi misalnya kalau bersepeda, kemudian ikut komunitas, kita punya pengetahuan, punya ilmu, ya mungkin pada saat ngobrol kita bisa sharing nih. Itu kan juga sebetulnya buat orang lain berkah ya. Waduh, sini pinter ya. Oh dia, kayak gini. Jadi satu ada silaturahminya, ada sharing lah di situ. Apapun itu ya. Yang pasti ya yang positif lah ya. Yang positif. Karena jarang lah orang olahragawan berolahraga itu sharingnya yang aneh-aneh. Nggak pernah sih. Betul. Setahu saya ya. Selama saya ngikutin olahraga beberapa komunitas ya pernah sih aneh. Iya, betul. Oke, sip. Di sini Catik berterima kasih untuk Om Hasan dan Om Jo untuk kedatangannya di Orenero Podcast Kampus Gici, yang mana bahwa berolahraga itu bukan hanya sekedar mengeluarkan keringat dari tubuh, tapi memang suatu kebutuhan. Ada suatu kebutuhan yang memang harus kita kerjakan secara rutin. Pada saat kita mengerjakan sesuatu secara rutin, yang pasti itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan benar dan segar, seperti kata Om Hasan. Dan untuk saat ini kami bertiga mengucapkan terima kasih sudah hadir ke podcast kami, dan semoga bisa memberikan suatu pencerahan tentang suatu betapa pentingnya sih berolahraga dan bagaimana sih mengalahkan kemageran diri kita sendiri. So, thank you so much. Thank you so much Om Jo, dan selamat tahun buat ketiga ya. Makin berwarna dalam kebaikan, dan semoga kita berdoa untuk semuanya bahwa bumi makin healing. Apa sih kita punya masalah pandemi ataupun Omikron itu segera makin menjauh, dan kita bisa makin segera berolahraga. Dan berolahraga itu jadinya bukan hanya sekedar untuk
membuat imun kita lebih meningkat, tapi juga memang itu bagian dari kebutuhan dan kita bisa bersilaturahmi seperti itu. Oke, ada pesan terakhir dari Om Hasan atau Om Jo? Ya kita bareng-bareng. Ini kita kan semuanya bareng-bareng ya. Kita manusia tuh makhluk sosial. Jadi tetap aja kita bareng-bareng. Ada unsur kampus, ada unsur komunitas, pemerintah, masyarakat. Kalau kita bareng-bareng, ya semua akan maju bareng. Keren. Itu aja. Baik. Ya, keren, gizi keren. Om Jo mau menambahkan sebelum kita selesai ini? Kalau saya sih berpesan buat teman-teman, adik-adik ya, adik-adik mahasiswa, mahasiswi, jangan malas olahraga. Jangan malas olahraga, masih muda. Justru masih muda. Muda itu. kita apa yang muda-muda banget ini? Oh. 50 up. Oke deh, baik. Terima kasih banyak Om Jo, Om Hasan. Sukses terus buat acara Slik yang anniversary yang ketiga. Insya Allah makin berwarna dalam kebaikan. Amin. Keren banget. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye bye. Thank you.